Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makmur Ahmad, NIM 1931041021, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang daya ledak. Bagian A, pengertian daya ledak. Daya ledak disebut juga sebagai kekuatan eksplosif. Daya ledak menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis dan eksplosif, serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam waktu yang secepat-cepatnya. Daya ledak otot merupakan salah satu dari komponen biomotorik. Dalam kegiatan olahraga, daya ledak merupakan unsur penting yang akan menentukan seberapa keras orang dapat memukul, seberapa jauh melempar, seberapa tinggi melompat, seberapa cepat berlari, dan sebagainya. Menurut Annarino dalam Bafirman 2008, daya ledak otot adalah kekuatan dan kecepatan kontraksi otot secara dinamis, eksplosif dalam waktu yang cepat, serta menurut Jansen dalam Bafirman 2008, daya ledak adalah semua gerakan eksplosif yang maksimum secara langsung, tergantung pada daya otot. Daya otot adalah sangat penting untuk menampilkan prestasi yang tinggi. Berdasarkan pendapat dari para ahli, penulis memberikan kesimpulan bahwa daya ledak merupakan kemampuan sebagian otot untuk menampilkan secara eksplosif atau dalam waktu yang singkat. Otot dapat berkontraksi dengan sangat cepat atau eksplosif. Menurut Irawadi 2011, mengartikan daya ledak otot sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagiannya secara kuat dan kecepatan tinggi. Wujud nyata dari daya ledak otot tergambar dalam kemampuan seseorang, seperti kekuatan atau ketinggian loncatan, kekuatan tendangan, kekuatan lemparan, kekuatan dorongan, dan kekuatan tendangan. Ismarianti 2008 mengatakan power yaitu power siklis atau asiklis. Pembedaan jenis ini dilihat dari segi kesesuaian jenis gerakan atau keterampilan gerak. Dalam kegiatan olahraga, power tersebut dapat dikenali dari perannya pada suatu cabang olahraga. Menurut Melis Dayu 2015, power atau daya ledak otot dapat diartikan sebagai kekuatan dan kecepatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan suatu gerak. Sedangkan menurut Annarino dalam Bafirman 2008, daya ledak otot adalah kekuatan dan kecepatan kontraksi otot secara dinamis, eksplosif dalam waktu yang cepat, serta menurut Jansen dalam Bafirman 2008, daya ledak adalah semua gerakan eksklusif yang maksimum secara langsung tergantung pada daya otot. Daya otot adalah sangat penting untuk menampilkan prestasi yang tinggi. Bagian B, batasan otot kaki. Sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh kita dibungkus oleh jaringan-jaringan otot atau gumpalan daging. Jaringan-jaringan otot tersebut berfungsi sebagai penggerak tubuh dalam melakukan gerakan. Dave Dickwood 2002 menyatakan bahwa otot merupakan jaringan kenyal di tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Sedangkan tungkai adalah kaki atau seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah.
Jadi otot tungkai adalah jaringan kenyal yang ada pada kaki atau dapat dikatakan daging pada bagian kaki keseluruhan. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya kontraksi. Kontraksi otot digunakan untuk memindahkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Santoso DKK 2012 menyebutkan bahwa memahami fungsi otot adalah memahami dinamika perubahan intraseluler otot. Oleh karena itu perlu lebih dahulu dibahas anatomi dan fisiologi molekuler otot agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sel-sel otot yang menjalani pelatihan dapat lebih mudah dipahami. Kemudian Santoso DKK 2012 menjelaskan bahwa secara mikroskopis otot rangka terdiri dari satuan-satuan serabut otot. Serabut-serabut otot adalah satu sel otot, panjangnya dapat beberapa sentimeter. Satu sel otot mempunyai banyak inti sel yang biasanya terletak di bagian periferi dekat kepada membran sel. Bagian C, faktor yang mempengaruhi kekuatan otot. Menurut Melisidayo 2015, faktor yang mempengaruhi kekuatan otot meliputi 1. Potensi otot, yaitu jumlah kekuatan yang ditampilkan oleh seluruh otot dalam satu kali kerja. Dan dalam menampilkan kekuatan, sebenarnya potensi otot dapat mengangkat 2,5 sampai 3 kali lebih tinggi dari yang sebenarnya. Yang kedua, memanfaatkan potensi otot, yaitu seluruh serabut otot pada kelompok otot yang bekerja ikut berkontraksi. Caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang berlawanan dengan gravitasi bumi atau aktivitas dengan volume tinggi. Dan yang ketiga, penguasaan keterampilan teknik yang memberikan dukungan pada atlet untuk dapat mengangkat beban yang lebih berat, di mana secara fisiologis otot hanya mampu memanfaatkan 30% dari seluruh potensi otot, dan apabila menggunakan teknik yang benar mampu mencapai 80% dari seluruh potensi otot. Yang kedua, hakikat lompat jauh. Bagian A, pengertian lompat jauh. Atletik mempunyai peranan penting terhadap cabang-cabang olahraga karena gerakan-gerakannya merupakan gerakan dari seluruh gerakan olahraga. Menurut Nurmai 2004, atletik berasal dari Yunani kuno adalah athlon atau athlon yang artinya perlombaan atau perjuangan serta bertanding. Istilah ini masih sering digunakan seperti pentathlon yang artinya pancalomba meliputi 5 jenis lomba, atau decathlon yang maknanya adalah dasa lomba meliputi 10 jenis lomba. Orang yang melakukan disebut atlet. Kemudian Wiarto 2012 menyebutkan bahwa lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat yang diawali dengan gerakan horizontal dan diubah ke gerakan vertikal dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki yang terkuat untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Bagian B, teknik dasar lompat jauh. Menurut Dik 2010, rangkaian lompat jauh terbagi dalam beberapa fase, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Bagian A, dalam fase awalan, pelompat melakukan akselerasi dengan kecepatan maksimal yang dapat dikontrol. Bagian B, dalam fase tolakan, lompatan menghasilkan kecepatan vertikal dan meminimalisasi hilangnya kecepatan horizontal. Bagian C,
Dalam fase melayang, pelompat melakukan persiapan untuk mendarat. Bagian D. Dalam fase mendarat, pelompat memaksimalkan jarak potensi pada jalur melayang dan meminimalisasi hilangnya jarak saat menyentuh dalam pendaratan. Itulah tadi penjelasan tentang materi gaya ledak. Itulah tadi materi tentang daya ledak. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.